Lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibus sa'ilin. Yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah masuk surga semua. Ada keselak tuh lontong. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini di awal pembukaan pengajian setelah kita tawakuf Ramadan Idul Fitri, alhamdulillah sama-sama kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali duduk ngaji di majelis taklim di Masjid Nurul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, kaki kanan pahala derajat, amin. Kaki kiri ampunan dosa dan Allah perbaiki hidup kita, amin. Allah berkahi hidup kita, Allah selamatkan kita dunia akhirat, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, yang punya hutang Allah lunaskan, yang anaknya nakal semoga Allah jadikan anak yang soleh solehah, yang punya cita-cita Allah kabulkan, yang ingin menikah Allah berikan jodoh. Ya maksudnya masih gadis, anak kita anak kita, anak cucu ya, yang sekolah semoga Allah luluskan, yang ngaji, yang pesantren semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, yang kuliah semoga menjadi sarjana, jadi doktor, jadi profesor, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Semuanya cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Selawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadratul Mukarramun pimpinan Majelis Taklim Nurul Falah, Ibu Hajah Ustazah Hasanah, bukan ini, Ibu Ustazah Romlah, Ibu Ustazah Hajah Hasanah, Ibu Hajah Rumyanah, Ibu Hajah Romlah udah.
Rohmah ya, dan seluruhnya ibu-ibu, semua ibu-ibu hajah, calon-calon ibu hajah yang nggak jadi tahun ini lagi termasuk saya nggak jadi berangkat lagi alhamdulillah, sikapi masalah dengan baik, amin. Ibu-ibu rahimakumullah, pertemuan perdana hari ini setelah kita tawakuf selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, yang alhamdulillah hari ini yang ngaji masya Allah berluber banyak nih, mungkin jumlahnya ada 300 orang kali ya, kira-kira begitu ya alhamdulillah. Ibu ya Allah ya Rabbana. Ibu-ibu rahimakumullah, atas nama pribadi keluarga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Ya barakallahu fikum, semoga kita semua diberikan oleh Allah ya umur yang panjang, sehat walafiat. Allah terima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, dan seluruh ibadah kita disempurnakan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena hari ini ya jamaah haji di Indonesia ditunda lagi. Ya, ini karena kita salah memilih pemimpin. Kalau pemimpin yang begitu, kalau Saudi itu sudah memberikan bahwa Indonesia ini termasuk yang diberangkatkan, tapi ternyata ya keadaannya seperti ini. Bahkan Malaysia ditambah 10.000 kota. Kenapa? Karena Indonesia nggak ada yang diberangkatkan. Ya, tapi kita ambil hikmahnya. Apa ambil hikmahnya? Hari ini temanya tentang ujian-ujian hidup kita. Bu, surah Al-Mulk ya, atau surah Tabarok ayat yang kedua, ibu sudah hafal kan? Jangankan ayat kedua, 1 surah pun ibu hafal, saya yakin. Sering dibaca, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah uji kehidupan kematian siapa yang terbaik amalnya. Dalam hidup ini kita pasti mengalami ujian-ujian hidup, betul? Semua kita. Kalau nggak mau diuji jangan hidup. Iya, kalau pengen hidup harus ngalami ujian. Sama seperti anak kita di sekolah MI, MTS, Aliyah, Sanawiyah, pesantren, S1, S2, S3, S-Teler, S-Mambo, S-Doger, semua SS beku deh. Ya, mengalami ujian-ujian untuk naik kelas, untuk naik tingkatan. Begitu pula kita ngaji setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Iman kita makin kuat, apalagi digembleng 1 bulan Ramadan, pasti mengalami ujian-ujian. Semakin kita dekat sama Allah, semakin berat ujian yang dialami. Karena itu pada kesempatan hari ini pertemuan perdana kita ingin mencoba membahas 7 ujian hidup. Berapa Bu? 7. Mudah-mudahan 7-7-nya kita lulus dari ujian hidup kita, amin. Yang pertama, ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sholat, diuji kita. Sholat kita benar apa enggak? Sholat kita di awal waktu apa ditunda-tunda? Sholat kita khusyuk atau belum? Sholat kita asal-asalan atau benar? Nah, ini diuji nih kita nih. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan, Ramadan dan puasa sunnah lainnya, apakah puasa kita diterima atau tidak? Apakah puasa kita benar-benar puasa atau sekedar menahan makan minum doang? Puasa kita apakah membuat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Diuji kita, ya kan? Selama 1 bulan. Apakah 1 bulan Ramadan bisa mewarnai 11 bulan berikutnya? Diuji kita.
Kemudian Allah perintahkan zakat. Allah uji dengan zakat yang kita keluarkan. Apakah zakat kita benar atau tidak? Apakah zakat kita dikeluarkan ikhlas atau karena terpaksa? Ya kan? Betul apa benar? Haji, nah ini ujian nih. Ini rekor nih. Pertama kali dalam sejarah sejak kemerdekaan negeri Indonesia, 2 penduduk terbesar di dunia muslimnya haji hari ini, tahun ini gagal lagi. Libur lagi 2 tahun. Ya diuji nih, sabar atau enggak? Ya kan? Ya Allah ya Rabbana. Tuh ujian-ujian itu adalah bagian daripada semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu. Saya tanya, kira-kira ujian perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita lulus atau belum kita nih? Belum tahu ya. Ciri lulusnya, ciri lulus ujian perintah Allah apa? Pertama, dilaksanakan ikhlas, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena guru, bukan karena orang, bukan karena ingin disebut orang ahli ibadah. Ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan kecuali hanya untuk ibadah, hanya untuk Allah. Ikhlas, murni ikhlas. Makanya setiap kita sholat berulang kali kita mengulang-ulang terus tuh kalimat doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena nggak enak sama pimpinan majelis taklim Nurul Falah, bukan karena guru, bukan karena tetangga, benar-benar karena Allah. Inilah pentingnya ikhlas. Jadi apapun perintah Allah, kalau nggak ikhlas, nggak lulus kita dari ujian perintah Allah. Tuh, lulus atau enggak, lihat yang kita lakukan benar nggak ikhlas. Dulu diceritakan Bu, dalam hadis ada 3 orang yang udah mau deket lagi ke surga, ternyata orang itu dimasukkan ke neraka. Padahal rajin ibadah, padahal dermawan banget, padahal dia membela agama Allah, jihad, hebat orang ini, tapi kenapa di neraka? Dia protes. Ya Allah ya Rabb, waktu di dunia saya rajin ibadah, rajin ngaji, rajin menuntut ilmu. Kenapa saya bukan di surga, di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi ingin disebut ahli ibadah, disebut orang yang paling soleh, disebut qari. Na'udzubillahi min. Kira-kira kita ada nggak yang begitu? Na'udzubillah, jangan sampai itu. Lalu ada lagi orang yang di dunia, zakat dia keluarin, infak dia kasih, yatim dia santuni, janda-janda tua dia antuni, janda-janda muda dia, ibu yang ngomong. Pokoknya orang dermawan banget dah. Iya. Apaan? Allahu Akbar. Ya pokoknya dermawan dah. Pokoknya kalau nggak tegaan, kalau ngeliat orang susah nggak tegaan, ngasih terus. Tapi dia di neraka, kan aneh. Kenapa di neraka? Ya Allah, kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi karena ingin disebut dermawan. Tuh, bukan karena Allah, di neraka tempatnya. Lalu yang hebat lagi, orang yang jihad fisabilillah, membela agama Allah, perang. Di Palestina tuh, makanya sengaja saya pakai Palestina. Pakai Palestina Bu. Ya Allah ya Rabbana. Salut sama Ustadz Adi Hidayat. Seminggu ngumpulin uang untuk infak 30 miliar. Ya Allah, itu bisa bangun berapa pesantren tuh untuk Palestina.
Ya Allah, luar biasa. Itu ustadz pinter banget itu. Umurnya masih muda, 40 tahunan, tapi hafal Quran lengkap dengan posisi-posisinya. Bukan hanya hadis juga begitu. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud. Masya Allah, itu ustadz cerdas amat ini orang, Allah kasih ilmu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbana. Saya mau boro-boro ini. Allahu Akbar. Tuh Bu, ya. Di neraka dia protes, kenapa ya Allah saya neraka? Apa kata Allah? Yang kamu lakukan jihad bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan, ingin disebut pahlawan. Ini 3 orang mewakili orang yang hebat, ahli ibadah, dermawan, jihad. Tapi kenapa di neraka? Karena tidak ikhlas. Makanya kalau kita ingin lulus dari ujian perintah Allah, ikhlas dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ujian berupa larangan Allah. Nih, Allah larang kita zina, Allah larang kita bohong, Allah larang kita judi, Allah larang kita riba. Tahu riba Bu? Renten nih sekarang nih merajalela nih. Kalau dulu bank keliling, sekarang di handphone, apa namanya itu, online. Ada orang minjem uang guru honorer 1 juta apa ya, itu sampai ratusan juta bayarnya. Astagfirullah. Hati-hati Bu, jebakan nih, jebakan orang yang minjem nih riba nih. Hati-hati nih Bu, hati-hati. Kalau minjem uang mendingan ke saudara deh, orang yang dekat yang kita percaya. Kalau susah, memang kita kadang susah, hutang piutang itu biasa. Tapi jangan sampai kita minjem kepada rentenir. Hati-hati, bahaya. Allahul baya wa harrama riba. Bu, zina dosa besar, benar? Betul. Orang yang makan harta riba, dia sama-sama menjinahi ibunya sendiri di tengah lapangan. Ini orang nih laki-laki menjini ibu kandungnya sendiri di tengah lapangan. Itu dosanya lebih daripada zina. Berarti itu gimana tuh? Masya Allah, itu sama tuh dosanya orang riba tuh begitu, makan harta riba. Nauzubillahi min. Hati-hati Bu, jangan sampai Bu riba. Apalagi bunuh, pasti nauzu. Korupsi, wah negara kita ini adalah negara yang paling korup di dunia. Nauzubillahi min zalik. Ini dana triliunan yang daftar haji makin hari makin banyak. Terusnya tuh ya Allah, berapa triliun itu dipakai bangun ini, bangun itu, akhirnya gak jadi haji. Ya Allah, duitnya habis. Ya Allah, ya Rabbana. Ibu sis pilih dia, itulah urusannya jadinya kalau salah pilih begitu. Ya Bu, kembali lagi itu larangan Allah. Ada orang yang lulus dari ujian perintah, tapi belum tentu lulus dari ujian larangan Allah. Contoh, dia rajin sholat tapi juga rajin maksiat, ada nggak? Puasanya rajin, ngerumpi juga rajin, ada nggak? Ibu-ibu di sini nggak ada yang ngerumpi. Di sini nggak tahu setelah pulang ngaji mah. Gosip nggak ada gosip. Mana yang gosip tuh? Semuanya baca salawat, baca Al-Quran, semuanya zikir. Nggak ada yang gosip, nggak ada. Di sini habis pulang nggak tahu. Allah tuh. Dia zakat tapi juga riba. Dia haji tapi juga korupsi. Ini berarti nggak lulus dari larangan Allah. Ini ujian bagi kita. Mampu nggak kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Tuh hati-hati Bu, larangan Allah tuh memang bertahap setan godain kita. Mulai dari hal yang sederhana. Mulainya cuma dengerin doang orang gosip. Lama-lama benerin, oh iya bener-bener. Lama-lama nimpalin, nimbrung. Iya bener Mpok, dia itu begitu. Iya bener tuh anaknya Ustadz Arifin cerai katanya. Ya Allah, diceritain lagi. Ya Allah, rumah tangga di ya kan, Ustadz Abdul Somad nikah umur 19 tahun, bininya bener diceritain. Ya ngapa? Orang dia udah nggak punya istri, dia nikah. Orang punya istri aja nikah lagi boleh. Ini udah punya istri diceritain lagi, akhirnya digosipin. Ah ini nih. Jadi ya Allah, auzubillahi min. Tuh, jangan sampai kita nggak lulus dari larangan Allah. Tuh, bagaimana caranya supaya kita lulus dari larangan Allah? Pokoknya jangan coba-coba dah. Kalau sudah melakukan larangan Allah terus menerus,
Nauzubillahi min. Yang ketiga, ini singkat saja nih, karena udah kesiangan. Tadi tausiahnya sudah kesiangan. Yang ketiga, ujian berupa nikmat. Allah berikan nikmat kira-kira berapa bu banyaknya? Oh, ada nggak kehitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ujian nikmat, lulus atau enggak? Coba lihat, kita bersyukur apa enggak? Dulu pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya sama dengan umat Rasulullah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sama dengan orang pondok, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu memang sudah fitrah. Kalau kaya semua, mana yang kerja. Kalau miskin semua, mana yang punya duit. Berabe juga, ada yang kaya, ada yang... Itu udah fitrah, takdir Allah. Tapi ada yang protes, orang miskin protes. Menanyakan masalahnya, hai Nabi Allah Musa, engkau ini kan dekat dengan Allah. Saya minta solusi, saya jenuh, bosan dari dulu sampai sekarang hidup saya melarat, hidup saya miskin, susah terus. Kadang makan, kadang enggak, pakaian pun compang-camping, susah hidup saya. Nabi Allah Musa ketika curhat umatnya, lalu dia cuma tersenyum, hai fulan, kalau pengen kaya mah gampang. Bagaimana caranya Nabi Allah Musa? Bersyukur kepada Allah, kamu akan kaya. Marah-marah ini orang, hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur, hidup saya melarat, kalau tidur pun, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, rumah saya reot, pakaian pun seperti ini, compang-camping, makan kadang enggak, gimana saya bersyukur? Ada jawabannya, ngambek marah, pulang dia. Berapa hari kemudian ada orang kaya mengadukan masalahnya, curhat kepada Nabi Allah Musa. Ini mah berbeda, bertolak belakang. Hai Nabi Allah Musa, dari dulu sampai sekarang hidup saya berkecukupan. Saya kayaknya mau apapun mudah. Mau mobil ada uang, mau motor gampang, mau berangkat haji mudah. Pokoknya gampang lah. Apapun saya inginkan, mau makan apapun ada uang, ada bercukupan, kaya. Orang kaya curhat. Rasa-rasanya saya bosan juga jadi orang kaya. Aneh nih. Kali-kali saya pengen jadi orang miskin, hai Nabi Allah Musa. Kayaknya enak jadi orang miskin ya. Aneh nih. Ini kira-kira ada kayak begini, Pak? Bu. Boro-boro gak ada ini, Pak. Ini mah orang aneh. Saya pengen jadi miskin, hai Nabi Allah Musa. Engkau dekat dengan Allah kan, mintalah supaya jadi miskin. Apa jawaban Nabi Allah Musa? Tersenyum dia. Hai fulan, hai Pak, kalau pengen jadi miskin tuh gampang. Ingkari nikmat Allah. Jangan kamu bersyukur, kamu pasti melarat, kamu akan miskin. Waduh, dia marah tapi marahnya bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya ingkar kepada nikmat Allah? Bagaimana saya enggak bersyukur? Allah berikan nikmat begitu banyaknya. Mata bisa melihat, tangan bisa megang, kuping, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, jantung, ginjal, paru-paru, usus, ya Allah. Bahkan bisa kentut saya. Ada orang yang kentut nggak bisa kentut bu, 500.000. Ya, makanya kalau ibu masih kentut, alhamdulillah. Ya. Masya Allah mahal. Ya Allah, ini nikmat banyak. Gimana nggak bersyukur? Gimana jawaban? Apa yang terjadi? Singkat cerita, orang miskin itu tambah miskin, tambah melarat. Orang kaya tadi makin kaya, makin berkah hidupnya. Kenapa kuncinya bu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Jika kufur azabku amat sedih. Syukuri apa yang ada, Allah tambah lagi. Allah tersyukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, 4 dulu deh ya. Kan ada 7. Ujian berupa musibah. Ujian berupa musibah, ujian bagi kita. Bisa kecelakaan, bisa sakit, bisa kematian. Ya Allah, kan bertubi-tubi. Kalau di Dumai ini gantian. Ada yang baru meninggal kemarin. Itu baru 2 hari ada lagi meninggal. Padahal 2 hari meninggal. Teman saya hari Senin meninggal, ibunya hari Kamis, Jumatnya bapaknya meninggal. Jadi seminggu tuh keluarga 3 orang.
Ya Allah, tapi luar biasanya apa? Meninggalkan pesantren 10 hektar, santrinya ribuan. Allahu Akbar, berkah itu. Jadi meninggal gantian. Almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus, sahabat saya di pesantren Darut Tafsir, kemudian ibunya hari Kamisnya, bapaknya, ayahnya hari Jumatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah beruntun. Nah, orang Rumpin Bogor. Orang Rumpin Bogor di pesantren Raudatul Tauhid namanya. Itu kan musibah. Iya, sehidup semati ya Allah, berjuang punya pesantren, Allah berikan nikmat, ya Allah takdirkan. Nah Bu, musibah ya Bu, begitu luar biasa. Musibah ini nggak kenal. Kalau mati itu pasti, betul Bu. Semua kita wajib mati, nggak ada yang hidup. Ini nanti 100 tahun di Masjid Nurul Paladi bukan kita, siapa nanti? Anak-anak kita juga belum tentu, cucu mungkin karena 100 tahun. Semua kita pasti mati kan. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, ibu duluan nggak apa-apa. Iya beneran. Iya, terserah Allah aja dah. Wa basiris sabirin alladzina ija asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Dia berkata, innalillah, kita semua dari Allah, kembali kepada Allah. Tuh Bu, Masya Allah, semua kita tertimpa musibah. Tapi bagaimana menyikapinya? Sabar atau tidak? Tuh, ini baru 4 ujian hidup. Mudah-mudahan kita lulus semua dari ujian hidup. Pertama, ujian perintah Allah supaya lulus, ikhlas dalam melaksanakannya. Yang kedua, ujian larangan Allah agar lulus, kita sungguh-sungguh menjauhi, jangan sampai dekat-dekat dengan larangan Allah. Yang ketiga, ujian berupa nikmat supaya lulus, bersyukur kepada Allah. Yang keempat, ujian berupa musibah agar lulus jadi orang yang sabar. Sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kalau orang sabar, Allah berikan pahala yang tidak ada batasannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian-ujian hidup kita. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ujian hidup ada 7, 3 lagi insya Allah. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk lebih lengkapnya Ibu lihat siaran tadi di YouTube. Sekarang saya lagi di YouTube. Saifullah Az-Zikra. Dilihat, di like, di share, dan di subscriber. Insya Allah. Kan dipromosiin. Ya ada ibu-ibu muda mana punya Saifullah Az-Zikra. Ada YouTube kan? Ada YouTube. Ini belum masukin, nanti insya Allah masuk. Yang ibu-ibu muda pasti punya YouTube. Ya Bu ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim